yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Hello! Добрый день! Konnichiwa. Ni hao. Konnichiwa! 안녕하세요! Konbanwa! Bonjour! Добрый день! Bon après-midi! Ni hao. Ni hao, 我是 Samuel， 我住中国。 Halo, nama saya Aldi. Saya dari Indonesia. Konnichiwa, genki desu ka? Watashi wa Lala. Watashi wa Nihon kara kimashita. Aloha, my name is Alisa. I am from Hawaii, America. Walaupun kita berbeda negara, tetapi kita sama-sama beribadah dan memuji Tuhan. So let's pray. Shalom adik-adik, semua siap memuji Tuhan pagi ini? Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan, kita menari bagi Tuhan sebab Dia Allah yang layak dipuji. Haleluya! Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya! Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Biarlah segenap dan seluruh bangsa-bangsa memuji Tuhan. Haleluya, mujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya,
happy home, happy happy home. Sekarang semuanya tangan-tangannya siap kayak gini ya. Kita mau aca-aca. जब यीशु मेरे कामन है खुशी खुशी है खुशी खुशी है खुशी खुशी है जब यीशु मेरे कामन है खुशी खुशी है खुशी खुशी है sekarang nih hao祝耶稣叫我家庭主快乐快乐呀快乐快乐呀快乐快乐呀祝耶稣叫我家庭主快乐快乐呀快乐快乐呀kusi-kusi kusi-kusi hey senang-senang senang-senanglah haleluya. Shalom adik-adik, kakak percaya sepanjang hari ini kita semua berada di dalam hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan itu yang menguatkan kita, yang memberikan kita sukacita. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Nya. Honor and majesty, glory and power, be to Almighty God, be to my Father. Honor and majesty, glory and power, be to Almighty God, be to my Father. Daddy God, it's wonderful to be with you. Daddy God, so good to be your child. Daddy God, it's wonderful to be with you. And I live to worship you with all my love. Honor and majesty, glory and power, be to Almighty God, be to my Father. Honor and majesty, glory and power, be to Almighty God, be to my Father. Daddy God, it's wonderful to be with you. Daddy God, so good to be your child. Daddy God, it's wonderful to be with you. And I live to worship you with all my life. Daddy God, it's wonderful to be with you. Katakan Daddy God, so good to be your child. Bilang panggil nama Tuhan. It's wonderful to be with you. And I live to worship you with all my life. Mazmur 103 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita sembah Tuhan. Oh, Kau yang layak terima pujian. Hanya Kau yang layak terima sembah kami. Hanya mengasihi Kau Tuhan. We love you, Lord. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia.
Yesus, kami berdoa saat ini agar gereja-gereja bangkit menggenapi amanat agung Tuhan, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Di tengah pandemi COVID-19, biarlah Tuhan bekerja untuk orang-orang yang sakit. Berkati juga untuk tim medis supaya mereka ada di perlindungan Tuhan saat menjalankan tugas mereka. Dan juga vaksin yang datang kepada Indonesia supaya masyarakat mau divaksin. Dan juga mereka yang menjadi imun dan supaya mereka tidak terjangkit lagi di COVID-19. Dan juga keluarga-keluarga Indonesia yang cinta Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan melindungi mereka semua. Tuhan tutup keluarga di Indonesia di dalam darah Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Halo semuanya. Kalian apa kabarnya nih di rumah? Kakak berharap semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan kita udah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan ya adik-adik ya. Walaupun kita nggak berkumpul di gereja, walaupun cuma di rumah aja, tapi adik-adik percayalah bahwa Tuhan tetap bertahta di dalam puji-pujian dan penyembahan kalian adik-adik. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Waktunya kita mau dengerin apa pesan Tuhan adik-adik. Tapi adik-adik, kakak mau ingetin satu hal nih adik-adik. Kakak mau ingetin satu hal. Adik-adik, kalau pas lagi dengerin firman Tuhan, adik-adik gak boleh sambil main, gak boleh sambil makan, gak boleh sambil main-main, apalagi nonton yang lain. Gak boleh adik-adik ya. Karena apa adik-adik tahu? Karena kita lagi sama-sama dengerin isi hati Tuhan adik-adik. Kalau dengerin isi hati Tuhan, berarti gak boleh main-main ya adik-adik ya. Kita harus menghormati Tuhan. Kita harus fokus dengerin firman Tuhan. Oke adik-adik?
sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Adik-adik di rumah tutup matanya, terus lipat tangannya. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau kami masih bisa diberi kesempatan ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami tetap bersyukur ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar firman yang dibawakan dapat bertumbuh ya Tuhan di dalam hati kami. Dan juga ya Tuhan, kami dapat melakukan firman yang akan disampaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat kan kita lagi ada di tahun apa? Iya benar adik-adik, kita lagi ada di tahun dimensi yang baru. Nah adik-adik, sekarang semuanya coba nih, kan lagi di rumah nih, semuanya coba semua bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri dulu ya. Ya semuanya udah bangkit berdiri. Terus ikutin gaya kakak ya, oke? Yuk sama-sama ikutin gaya kakak. Tahun dimensi yang baru artinya berubah serupa dengan Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor. Nah adik-adik, nanti pas bagian bukan ekornya adik-adik jangan lupa goyang ya adik-adik ya, oke? Kita ulang sekali lagi adik-adik ya. Tahun dimensi yang baru artinya berubah serupa dengan Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor. Oke, good semuanya. Sekarang udah boleh duduk. Terus sama-sama kasih sikap yang terbaik ya buat Tuhan, karena kita udah mau dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik, tapi sebelum kakak mulai bercerita, yuk kita sama-sama baca ayat Alkitab yang akan muncul di sini. Kita sama-sama baca ya adik-adik ya ayatnya. Tapi kakak mau adik-adik bacanya di rumah sambil pakai gaya, oke? Sambil baca terus sambil liatin gaya kakak, oke? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, ayatnya simpel banget ya, singkat banget ya. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya. Kalau bisa sambil dihafal, oke adik-adik? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, oke. Kita balik lagi. Nah, adik-adik, jadi ayat yang tadi kita barusan baca itu adalah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus adik-adik. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ayat itu bunyinya pray without ceasing. Artinya adik-adik berdoa tanpa henti-henti, berdoa tanpa jemu-jemu adik-adik. Artinya tuh kita nggak boleh berhenti berdoa adik-adik. Nah adik-adik, ayat yang baru kita baca tadi ada kaitannya nih adik-adik sama cerita Alkitab yang mau kakak bawain. Ayo, penasaran gak adik-adik? Ceritanya tentang apa? Oke, dengerin ya adik-adik ya, dengerin cerita kakak ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, pada zaman dahulu kala adik-adik, pada zaman dulu banget, ada seorang laki-laki adik-adik. Tapi laki-laki ini udah tua. Ya kita sebut aja dia kakek-kakek adik-adik ya, karena udah tua. Jadi ada seorang kakek-kakek. Kakek-kakek ini umurnya 75 tahun adik-adik. Hah? 75 tahun kak? Iya adik-adik, 75 tahun udah tua banget ya adik-adik ya. Udah umur 75 tahun, udah tua adik-adik. Nah, si kakek ini
punya istri, yang istrinya ini juga adalah seorang nenek-nenek. Udah tua adik-adik, udah tua banget. Nah, mereka ini adalah seorang pasangan suami istri. Tapi adik-adik, walaupun mereka udah tua, nih biasa kan kalau misalnya kakek sama nenek itu kan punya cucu ya adik-adik ya, punya cucu-cucu. Tapi mereka nggak punya adik-adik, mereka nggak punya cucu karena mereka nggak punya keturunan adik-adik. Mereka nggak punya keturunan, bahkan mereka nggak punya anak adik-adik. Wah adik-adik, mereka sedih adik-adik. Tapi akhirnya pada suatu hari si kakek ini berdoa sama Tuhan adik-adik. Kakek ini berdoa minta anak adik-adik. Dan akhirnya pada suatu hari Tuhan berfirman, Tuhan jawab si kakek ini. Tuhan bilang ke kakek ini bahwa Tuhan bakal mengaruniakan si kakek ini anak. Dan anak yang akan dilahirkan ini adalah anak perjanjian. Anak ini akan dilahirkan dari istrinya adik-adik. Dan Tuhan bakal membuat keturunannya akan sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Dan Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan memberkati banyak orang adik-adik. Wow, dengar begitu si kakek ini diantara percaya dan gak percaya sih adik-adik. Tahu nggak apa yang membuat kakek ini ragu-ragu sama janji Tuhan? Nah, kakak kasih tahu ya adik-adik ya, yang membuat kakek ini ragu-ragu sama janji Tuhan adalah karena istrinya adik-adik. Hah, Kak? Kenapa istrinya? Jadi gini adik-adik, kalau menurut ilmu kesehatan adik-adik, seorang nenek-nenek yang udah tua, perempuan yang udah tua, itu nggak bisa mengandung anak lagi adik-adik. Udah nggak bisa hamil lagi adik-adik. Udah nggak bisa punya anak lagi. Nah, jadi adik-adik, kalau menurut ilmu kesehatan adik-adik, seorang wanita yang udah tua, seorang nenek-nenek adik-adik, udah nggak bisa punya anak lagi, udah nggak bisa mengandung anak lagi, udah nggak bisa hamil lagi adik-adik. Itulah yang membuat si kakek ini ragu-ragu adik-adik sama janji Tuhan. Nah adik-adik, karena si kakek ini ragu, dia mikirin nih caranya, gimana ya biar saya bisa mendapatkan keturunan. Nah akhirnya adik-adik, karena si kakek ini tuh punya seorang pelayan wanita adik-adik di rumahnya. Akhirnya si kakek ini memutuskan untuk menikahi pelayan itu. Jadi si kakek ini sekarang punya 2 istri. Tadi nenek yang tadi itu adalah istri yang pertama. Nah, terus si kakek ini kan menikah lagi dengan pelayannya. Jadi si pelayannya ini jadi istri keduanya si kakek itu adik-adik. Nah, dari hasil pernikahannya yang kedua ini, akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki adik-adik. Tapi adik-adik, pas anak ini lahir, Tuhan berfirman lagi adik-adik sama si kakek ini. Tuhan bilang bahwa bukan si anak itulah anak perjanjian Tuhan. Nah adik-adik, mulai dari situ akhirnya si bapak ini mulai sadar bahwa saya harus percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dan akhirnya mulai dari saat itu si kakek ini terus berdoa sama Tuhan. Kakek ini tuh terus berharap sama Tuhan. Dan sampai akhirnya adik-adik, kamu mau tahu apa yang terjadi ketika si kakek ini mulai terus berharap sama Tuhan? Akhirnya 25 tahun kemudian adik-adik, bayangin adik-adik, 25 tahun kemudian, lama ya adik-adik ya. Akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki adik-adik. Seorang anak laki-laki dari nenek tadi adik-adik, dari istrinya si kakek ini. Yang tadi awalnya kakek ini berpikir bahwa wah udah nenek-nenek, udah gak mungkin bisa punya anak. Tapi karena Tuhan awalnya sudah berjanji, akhirnya Tuhan beneran adik-adik menepati. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan akhirnya memberikan mereka anak. Anak itu lahir adik-adik, dan anak itu dinamakan Ishak adik-adik.
Nah mungkin kalau udah sampai sini ceritanya udah ketebak ya adik-adik ya. Kakak jadi ceritanya itu tadi cerita tentang Bapak Abraham. Adik-adik pasti tahu lah ya Bapak Abraham itu siapa ya. Nah adik-adik mungkin tanpa sadar kadang kita itu seperti Bapak Abraham adik-adik. Tuhan udah berjanji. Kalau Tuhan udah berjanji, Tuhan bakal tepatin. Terkadang nih adik-adik, kita itu lebih dengerin apa kata isi hati kita dibanding dengerin apa kata Tuhan adik-adik. Terus terkadang kita itu juga lebih dengerin apa kata manusia dibanding kita percaya sama Tuhan. Bahkan terkadang tuh kita lebih melihat kepada keadaan kita dibanding kita itu berharap adik-adik sama Tuhan. Nah adik-adik, kan sekarang ini lagi masa pandemi corona ya adik-adik ya. Mungkin banyak di antara kita yang lagi mengalami kesulitan. Kakak nggak tahu, mungkin lagi ada kesulitan ekonomi atau kesulitan dalam sekolah ataupun kesulitan lainnya adik-adik. Tapi adik-adik, kakak mau tekankan lagi di sini, kakak mau ingetin bahwa kita semua, terutama adik-adik yang lagi nonton ini, harus tetap berdoa dan berharap sama Tuhan adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil-kecil nih, terus mungkin ada dede-dede balita yang nonton, banyak dede-dede balita yang nonton, halo. Walaupun kalian masih kecil, tapi percayalah bahwa Tuhan itu selalu dengerin doa kalian. Gak ada tuh namanya Tuhan itu gak bakal dengerin doa anak kecil. Gak mungkin kayak gitu adik-adik. Tuhan itu dengerin doa semua orang adik-adik. Tuhan dengerin doa kalian juga adik-adik. Kalau doa kalian sungguh-sungguh, itu Tuhan pasti dengerin adik-adik. Nah, kalau misalnya Kak, tapi Kak, keadaan keluarga aku tuh bener-bener lagi susah banget, gak mungkin deh kayaknya Tuhan dengerin doa aku. Nah adik-adik, kalian gak boleh berpikir seperti itu ya. Kalau kalian aja mulai hilang pengharapan, terus kalau mungkin kalian aja mulai berhenti berdoa, gimana Tuhan mau jawab doa kalian adik-adik? Pokoknya adik-adik, jangan berhenti berdoa sampai sesuatu terjadi pada hidup kamu ya adik-adik ya. Oke, seperti Bapak Abraham adik-adik yang awalnya mungkin dia agak ragu sama janji Tuhan, tapi lama-kelamaan dia mulai berharap sama Tuhan, dia mulai percaya sama janji Tuhan, dan akhirnya bener adik-adik. Walaupun lama, 25 tahun kemudian adik-adik dia baru mendapatkan anak yang benar-benar dari Tuhan adik-adik. Tapi semuanya itu dijawab ya adik-adik sama Tuhan. Oke adik-adik, pokoknya jangan pernah berhenti berdoa. Terus berdoa di rumah, jangan lupa baca Alkitab terus adik-adik. Pokoknya terus berharap sama Tuhan. Oke adik-adik. Nah sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Kita udah selesai firman Tuhannya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami ya Tuhan berharap sama Tuhan. Ajar kami ya Tuhan punya iman seperti Bapak Abraham ya Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami mau belajar berharap sama Tuhan. Tuhan, hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat adik-adik hamba yang lagi di rumah ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkati adik-adik beserta keluarga ya Tuhan. Biar ya Tuhan Engkau yang curahkan kesehatan ya Tuhan, curahkan berkat yang melimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan Engkau yang lindungi ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biar bala tentara malaikat-Mu ya Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan mereka semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, doa yang telah kami doakan ini ya Tuhan akan terikat di surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. See you next week adik-adik, God bless you. Shalom adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ya?
bagaimana Tuhan menuntun umatnya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam art and craft. Ikuti ya step-step yang akan kakak ajarkan. Tuhan memberkati. Adik-adik, bahan-bahan yang diperlukan untuk art and craft kita pada hari ini adalah 1 lembar kertas buffalo, 1 lembar kertas konkord, 1 lembar kertas putih HVS, gunting, penghapus, spidol, pensil, kalau ada tinta, warna tinta lain, kemudian pita, lem ungu atau double tip, dan lem kertas. Adik-adik, kita sudah memiliki kertas buffalo, kertas konkord, dan kertas putih. Kertas putih pertama kita akan membuat pola bentuk matahari ya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, pertama kita menggambar dulu pakai pensil. Adik-adik, baru setelah itu ada di gunting, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kertas ini kita akan membentuk pola seperti bentuk sendal adik-adik. Sandal, nah ini yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar. Nah, seperti ini adik-adik polanya. Jadi kakak sudah membuat, adik-adik nanti menggunting bentuk polanya dulu sementara seperti ini pakai pensil. Kemudian setelah itu adik-adik gunting. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, ini sekarang kakak lem ya adik-adik ya. Adik-adik keduanya nih dilem. Nah, seperti ini adik-adik yang tadi sudah kakak lem. Nah, kemudian kita akan menempelkan matahari. Nah, tapi matahari ini adik-adik setelah ditempelkan, kemudian adik-adik warnai. Nah, seperti ini. Ini udah ada yang sudah kakak warnai ya. Nah, adik-adik tadi bentuk matahari yang sudah adik-adik buat, adik-adik warnai dengan warna kuning. Nah, adik-adik kemudian tempelkan di sini, kemudian warnai. Nah, ini kakak sudah memiliki matahari yang sudah diberi warna kuning. Nah, adik-adik tempel di sini. Kemudian gambar awan yang tadi adik-adik sudah buat, boleh di kertas warna biru atau kertas warna putih. Nah, adik-adik seperti ini. Kemudian kita akan membuat bentuk pelangi. Di sini adik-adik boleh menggunakan seperti warna pelangi merah, pink, kuning, hijau, ungu. Nah, adik-adik, kakak sudah membuat gambar pelangi. Adik-adik boleh memberikan penegasan kepada matahari. Bentuknya kakak menggunakan tinta emas ya. Kemudian kita akan tulis ayat, yaitu Yesaya 41 ayat 10. Nah, adik-adik, kakak sudah menulis ayat firman Tuhan ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang adik-adik ambil pita, kita kita gunting ya adik-adik ya. Nah, kemudian kita akan lem. Nah, adik-adik boleh menggunakan double tip atau dengan uhu. Nah, kakak memakai lem. Sudah jadi. Setelah kering, adik-adik bisa menggantungnya di kamar. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, ini hasil akhirnya ya. Adik-adik bisa menggunakan kertas dengan pola yang besar ataupun pola sandal yang kecil. Adik-adik bisa gantung di kamar atau di meja belajar dan dituliskan ayat firman Tuhan ya. Yuk kita ulangi lagi, yaitu janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10, dimana mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus selalu menuntun kita umatnya. Puji nama Tuhan. Happy Sunday adik-adik, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Love, love, love one another and be kind to each other. Love, love, love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him and love everyone.
fun. Go, it's the rhino. Everybody let's sing, yeah, 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 yeah. Salam teman-teman, ayo kita melihat binatang-binatang yang ada di hutan. Mereka adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ayo kita berkumpul di ibadah online dan Kids Zoom dalam acara Jungle Land pada hari Minggu 28 Februari 2021. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.